Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nixon Panjaitan, SPNJ. Saya dosen dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDD UKTPT bidang pengajaran. Di Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli, saya bekerja sebagai dosen sejak tahun 2017 dan profil pendidikan saya pendidikan S1 Strata 1 Sarjana Pertanian Program Studi Agroteknologi dari Universitas Lampung, Unila. Pendidikan S2 Strata 2 Master Pertanian dari Program Studi Agroteknologi di Universitas Sumatera Utara, USU. Jabatan fungsional saya sekarang yaitu asisten ahli pada tanggal 1 Juli 2019. Pangkat dan golongan yaitu penata muda TK1 golongan ruang 3D. Dan saya mengampu beberapa mata kuliah seperti metode pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu, metode karya ilmiah, statistik, dasar-dasar perlindungan tanaman, perancang percobaan, dan aplikasi dan pestisida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil ini. Salah satunya yaitu metode pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu. Ini berbobot 3 SKS di semester 5 pada program studi agroteknologi strata 1, Fakultas Pertanian, Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli. Mata kuliah ini mempelajari mengenai pengertian dan prinsip pengendalian dan pengelolaan OPT atau organisme pengganggu tanaman, macam dan jenis OPT, macam dan jenis target OPT, gejala dan sebab timbulnya ledakan hama dan penyakit, aspek ekologi dalam pengendalian OPT, aspek dalam ambang ekonomi, serta faktor yang mempengaruhi ambang ekonomi, juga berbagai cara pengendalian OPT terpadu. Nah, untuk mengambil mata kuliah ini, mahasiswa wajib atau diwajibkan telah lulus mengambil mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Selanjutnya, untuk capaian mata kuliah menyesuaikan dengan capaian lulusan Sarjana Pertanian Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang harus didapatkan oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pengendalian OPT terpadu secara benar, serta aspek-aspek pendukungnya dan alasan penting perlunya kajian pengendalian hama yang ramah lingkungan, baik pada sektor pertanian maupun pemukiman. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dalam mengkaji fenomena serangan OPT di lapangan dan dapat memberikan solusi sederhana terhadap masalah tersebut berdasarkan konsep dan teori pengendalian OPT terpadu. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyampaikan pendapat dan bekerja sama antar mahasiswa maupun berinteraksi dengan masyarakat luas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang harus didapatkan oleh mahasiswa, yaitu
Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, pengendalian OPT terpadu secara benar, serta aspek-aspek pendukungnya dan alasan penting perlunya kajian pengendalian hama yang ramah lingkungan, baik pada sektor pertanian maupun pemukiman. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dalam mengkaji fenomena serangan OPT di lapangan dan dapat memberikan solusi sederhana terhadap masalah tersebut berdasarkan konsep dan teori pengendalian OPT terpadu. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyampaikan pendapat dan bekerja sama antar mahasiswa maupun berinteraksi dengan masyarakat luas. Yang diberikan selama kurang lebih 1 semester adalah yang pertama, kontrak kuliah atau pengantar perkuliahan pendahuluan. Yang kedua, pemahaman mengenai hama, pemahaman perlunya pengendalian yang bukan organisme pengganggu tanaman. Yang ketiga, kondisi di mana hama berpengaruh atau beberapa hama dominan dan golongannya. Yang keempat, penyebab timbulnya ledakan hama pertama. Yang kelima, penyebab timbulnya ledakan hama kedua lanjutan. Yang keenam, berbagai cara pengendalian hama. Yang ketujuh, tanaman pertanian dan perkebunan serta cara pengendalian hamanya. Yang kedelapan, itu akan melaksanakan ujian tengah semester. Yang kesembilan, hama urban dan pengendalian yang kedua. Yang ke-10, pengendalian biologi pertama. Yang ke-11, pengendalian biologi lanjutan yang kedua. Yang ke-12, pengendalian hama terpadu yang pertama. Yang ke-13, pengendalian hama terpadu lanjutan yang kedua. Yang ke-14, pengendalian hama terpadu lanjutan yang ketiga. Dan pertemuan yang ke-15 yaitu analisis dan interpretasi hasil kerja lab dan pengamatan lapangan. Dan yang pertemuan ke-16 itu melaksanakan ujian akhir semester. Pelajaran yang dilakukan di Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli untuk mata kuliah metode pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu ini menggunakan sistem sinkronus dan asinkronus. Nah, pembelajaran yang saya gunakan dalam sistem LMS di Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli yaitu menggunakan Google Meet atau Zoom. Nah, di dalam aplikasi Google Meet atau Zoom, dosen dapat memberikan materi perkuliahan sehingga sistem Google Meet dan juga Zoom ini sudah memenuhi kriteria DIA, yaitu dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Nah, materi kuliah di sini yang dimaksud dengan delivery, interaction, dan juga assessment. Nah, di mana delivery itu menjelaskan mengenai apa yang dijelaskan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Nah, interaksinya itu menjelaskan mengenai bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar saya dengan mahasiswa. Nah, sedangkan yang untuk asesmennya itu adalah menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di dalam perkuliahan saya atau di dalam kelas mata kuliah saya. Mekanisme pengganggu tanaman dan praktikumnya. Nah, mata kuliah ini ada yaitu untuk membekali mahasiswa di Fakultas Pertanian program studi agroteknologi. Pada saat jam perkuliahan, mahasiswa akan menyimak materi dan membaca materi yang sudah saya bagikan. Kemudian mahasiswa membuat catatan dan ringkasan berupa materi atau pertanyaan. Selanjutnya, materi akan didiskusikan saat masih berlangsung pembelajaran.
Jadi selanjutnya untuk mengetahui pemahaman mahasiswa mengenai materi yang saya sampaikan, saya memberikan kuis singkat mengenai materi yang sudah saya sampaikan melalui Google Meet ataupun Zoom dengan waktu yang sudah ditentukan dan mahasiswa mengirim jawaban yang sudah dikerjakan melalui WhatsApp. Selain itu juga mahasiswa bisa melakukan pertanyaan berikutnya yang berhubungan dengan materi tersebut yang kita bahas di masa pembelajaran atau di jam perkuliahan. Nah, materi yang sudah saya berikan pada minggu sebelumnya supaya dipersiapkan oleh mahasiswa untuk pertemuan berikutnya, untuk dipresentasikan pada saat perkuliahan. Dan sebelum mereka melakukan presentasi pada saat perkuliahan, terlebih dahulu saya memberikan materi dasar yang berkaitan dengan materi tugas kelompok mahasiswa yang akan mereka jelaskan dan diskusikan dengan kelompok lain ataupun teman-teman yang lain. Setiap selesai perkuliahan, materi perkuliahan akan saya bagikan kepada mahasiswa supaya ada bahan untuk pembelajaran mereka, untuk dibaca ulang atau didiskusikan kembali, siapa tahu ada materi yang kurang jelas dari apa yang sudah saya terangkan atau bagikan, jelaskan saat mata kuliah atau saat pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk yang sudah dijelaskan di awal perkuliahan atau saat kontrak kuliah, penilaian yang dilakukan berdasarkan beberapa komponen yang sudah disetujui di awal kontrak kuliah oleh dosen dan juga mahasiswa. Seperti proses perkuliahan itu 20%, tugas kuliah atau praktikum itu 20%, tes tengah semester itu 20%, kehadiran 10%, dan juga UAS atau ujian akhir semester itu 30%. Jadi totalnya ada 100%. Nah, mahasiswa bisa langsung melihat nilai dari WhatsApp yang saya rekap dan bagikan di grup WhatsApp untuk melihat nilai mereka. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh pada saat saya melakukan perkuliahan dan praktikum dengan mahasiswa S1 Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian semester 5. Selamat sore, Bu. Salam sehat ya. Hari ini kita kembali lagi ke pertemuan kita mengenai pengertian OPT, lanjutan dari mata kuliah kita atau lanjutan materi kita di mata kuliah MPOPT. Jadi kita akan membahas di sini seperti apa OPT itu. MPOPT, metode pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu ya. Apa-apa saja OPT itu sebelumnya sudah saya jelaskan. Berarti ada itu 3, ada hama, ada penyakit, ada gulma ya. Nah, untuk itu saya minta tolong kepada Lipo Sianturis, tolong dibaca. Jasa hidup atau organisme yang mengganggu tanaman dengan jalan merusak baik secara morfologis maupun fisiologis sehingga mengakibatkan menurunnya produksi baik kualitas maupun kuantitas dan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Oke, terima kasih. Jadi OPT ini dia merusak bagian-bagian tanaman. Bisa jadi dia nanti itu merusak daun, batang, atau akar yang bisa menyebabkan menurunnya produksi. Kenapa dia bisa menurun produksi? Karena memang sudah terhambat. Terhambat fotosintesis, terhambat masuknya nutrisi ke dalam tanaman. Itu adalah akibat daripada OPT. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Mengapa timbul OPT? Organisme pengganggu tanaman. Karena sasarannya adalah tanaman yang dibudidayakan oleh manusia, ya kan? Tanaman itu dibudidayakan. Jasa hidup atau organisme yang mengganggu tanaman dengan jalan merusak baik secara morfologis maupun fisiologis sehingga mengakibatkan menurunnya produksi baik kualitas maupun kuantitas dan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Oke, terima kasih. Jadi OPT ini dia merusak bagian-bagian tanaman. Bisa jadi dia nanti itu merusak daun,
batang atau akar yang bisa menyebabkan menurunnya produksi. Kenapa dia bisa menurun produksi? Karena memang sudah terhambat fotosintesis, terhambat masuknya nutrisi ke dalam tanaman. Itu adalah akibat daripada OPT. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Mengapa timbul OPT? Organisme pengganggu tanaman. Karena sasarannya adalah tanaman yang dibudidayakan oleh manusia, ya kan? Tanaman itu diberi ekonomi. Nah, perubahan apa yang terjadi kalau ada hama di dalam tanaman, ya kan? Nah, ada di situ perubahan ke tanaman monokultur. Kenapa dikatakan perubahan ke tanaman monokultur? Karena perubahan hutan primer maupun sekunder ke tanaman monokultur dapat merubah status binatang menjadi hama. Yang kedua, pemindahan hama melewati batas geografis atau ini merupakan binatang arthropoda, ya kan? Yang perubahan toleransi manusia juga yang berhubungan dia ke binatang arthropoda. Nah, kita lanjut ke ledakan populasi hama. Ini sangat penting untuk kita ketahui apa yang menyebabkan terjadinya ledakan populasi hama. Yang pertama tadi yaitu pertanaman monokultur. Terus yang kedua, introduksi jenis tanaman baru. Terus pemasukan spesies hama baru, pemindahan tanaman ke daerah yang berbeda iklim, hasil pemuliaan tanaman, berkurangnya keragaman genetik, jarak tanam, penanaman terus-menerus, unsur hara tanah, masa tanam, asosiasi, terus pestisida yang merubah fisiologi tanaman. Ini merupakan yang menyebabkan terjadinya populasi hama pada pertanaman. Nah, silakan Megawati. Iya Bu, saya mau bertanya, mengapa bisa terjadi ledakan hama pada tanaman? Oke, mengenai ledakan hama pada tanaman, kenapa itu bisa terjadi? Seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, itu terjadi karena apa? Yang pertama, karena penggunaan jenis atau komoditi tanaman yang satu jenis, hanya itu saja yang ditanam, ya kan? Karena hama penyakit daripada setiap komoditi itu berbeda. Kalau hanya itu saja nanti tanaman yang kalian tanam di lapangan, itu bisa nanti menimbulkan ledakan hama. Terjadi ledakan hama kedua, seperti itu ya kan. Jadi kenapa perlu rotasi tanaman? Karena tanaman si A dengan tanaman si B itu berbeda hamanya. Nah, kalau kita melakukan rotasi tanaman, itu nanti akan memutus siklus daripada si hama tersebut. Itu maksudnya, itu yang pertama ya, melakukan rotasi tanaman. Yang kedua, rotasi pestisida. Kalau hanya satu jenis saja nanti yang kalian pakai untuk menyerang atau mengendalikan daripada si hama penyakit, si hama penyakit ini bisa jadi nanti kebal karena sudah terbiasa dengan satu jenis pestisida tersebut. Tetapi kalau kita melakukan dia rotasi pestisida, itu nanti bisa membuat siklus daripada si hama penyakit tersebut bisa putus seperti itu ya. Jadi perlu dilakukan rotasi tanaman dan juga rotasi pestisida untuk menghindari supaya tidak terjadi nanti ledakan hama. Ya, Mega? Oke, kita lanjut ke berikutnya mengenai pengaruh tanaman terhadap organisme pengganggu tanaman ini dari segi faktor kimia tumbuhan ya. Jadi di sini bisa kita lihat senyawa anorganik, misalnya selenium, senyawa hasil metabolisme primer dan juga intermediate ya. Dan juga ada senyawa hasil metabolisme sekunder, misalnya alkaloid. Nah, ini adalah yang terakhir mengenai materi yang sudah saya sampaikan kepada kalian tadi. Kuis satu saja. Apa yang Anda dapatkan dari penjelasan materi hari ini?
Nah, ini bisa kalian jawab masing-masing, waktunya hanya 10 menit. Itu bisa kalian tulis tangan, terus kalian foto, kirim ke WhatsApp saya. Waktunya nanti saya berikan untuk pengiriman di WhatsApp itu hanya 10 menit, lewat dari 10 menit sudah ada pengurangan untuk penilaian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan untuk materi berikutnya. Selamat sore, salam sehat, horas, horas, horas. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Di sini kami akan menunjukkan benih kedua, proses pertumbuhan ketiga, pemupukan sayur keempat, penghitungan bobot kelima, pemanenan sayur.